Sahabat bonsai, kali ini kita berada di lahan milik seorang pembudidaya. Kita akan mengetahui bakal langkah bagaimana cara program pecah batang. Tonton terus videonya sampai selesai. Sahabat bonsai, kali ini kita berada di rumah Pak Jip, seorang pembudidaya di Desa Wonogriya, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lumajang. Kita akan melihat-lihat sekaligus belajar bagaimana langkah-langkah dalam membuat program pecah batang pada tanaman bahan bonsai kimeng. Seperti yang kita lihat, ini adalah hasil dari program pecah batang beliau. Terlihat sudah ada beberapa batang, ada yang pecah 8, 16 dan seterusnya. Ini juga salah satu program pecah batang Pak Cip. Nampak di video sudah ngepen, tinggal kita melakukan pembesaran saja. Nanti kami di sini akan jelaskan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Sebelumnya kami mohon maaf karena tidak secara langsung Pak Cip memberikan tutorial, karena kami di sini dalam mempraktekannya menggunakan dialek daerah hingga kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Langkah yang pertama, dan ini yang membedakan, yaitu batang kita pecah dulu sewaktu masih pada batang induk seperti ini contohnya, kemudian diberi ganjal. Setelah kita pecah, kita tusuk menggunakan pisau caranya, kemudian kita bungkus seperti kita sedang mencangkok sebuah cabang. Kita bungkus menggunakan plastik yang diberi media mouse, sama seperti kita mencangkok sebuah cabang, dengan tujuan teknik seperti ini nanti kalau kita sudah mendapatkan akar dari hasil cangkok ini, kita potong tepat pada tali rafia di bawahnya dan langsung kita masukkan ke media tanam, sehingga hasilnya tanaman tidak mengalami stres bahkan mati. Ini tingkat keberhasilannya menurut Pak Cip itu 95% hidup, karena sama dengan kita mencangkok ranting-ranting seperti biasanya. Beda dengan kita melakukan stek, terkadang kalau kelembabannya terlalu tinggi, terlalu basah juga mengalami kegagalan. Tapi dengan teknik seperti ini, menurut Pak Cip itu tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Setelah nanti keluar akar, kita potong, langsung kita masukkan ke media tanam. Baru setelah 3 bulan kita melakukan pembongkaran dan penataan akar lagi. Ini juga, ini pecah 4, sama pada batang utama masih seperti teknik mencangkok, kita bungkus. Setelah dipecah, cara memecahkannya kita menggunakan pisau. Di sini kita tusuk menyilang diagonal, kemudian kita bungkus. Kita beri mouse sebagai media cangkok. Di sekitar 20 hari baru kita potong tepat pada tali rafia. Teknik seperti ini sangat efektif dan tingkat keberhasilannya tinggi, karena ini memang kita menanamnya sudah keluar akar. Tanaman juga tetap segar. Baru kemudian setelah 1 atau 2 bulan kita lihat ini contoh hasil pecah batang
yang sudah ditanam sekitar 3 bulan. Kita bongkar media tanamnya untuk dilakukan proses lanjutan, yaitu tahap yang kedua. Kita lakukan penataan akar dan juga pengaturan dari setiap bagian-bagian yang dipecah tadi. Kita bersihkan seperti ini. Agar nanti akar-akarnya terekspos, kita bisa menyeleksi, memilih akar dan memilah-milah. Kemudian jika ada yang masih lengket antara bagian yang terpecah tadi, kita melakukan perenggangan lagi menggunakan pisau. Terkadang memang ada yang antar bagian itu masih lengket, ya kita pisahkan lagi atau kita perlebar lagi pecahnya menggunakan pisau. Kita urai akar-akarnya untuk kita pisahkan antara akar bagian yang satu dengan akar bagian yang lain. Kita seleksi, kita ambil per bagian agar nanti perakarannya bisa menyamping dan menurut bagian-bagian dari pecahan tadi. Jadi intinya agar perakarannya tidak carut marut dan tidak tumpang tindih, tetap tertata rapi. Kita lakukan pecah yang kedua dan juga pemecahan pada bagian-bagian yang lengket kembali. Kadang memang ada sudah pecah di awal, kemudian setelah 3 bulan dia akan lengket antar bagian yang satu dengan bagian yang lain, dan itu kita akan pecah lagi di sini, sekaligus penambahan pecahan terutama pada bagian yang ukurannya masih terlalu besar. Kita pecah lagi menjadi 2 atau menjadi 3. Kemudian antar bagian ini kita patahkan di sini. Artinya kita buka, dan itu bertujuan untuk membuat bahan ini menjadi semacam piramid. Caranya antar bagian itu kita tarik keluar sampai seperti batang yang patah. Caranya seperti ini, bisa dilihat di video. Setelah akarnya kita dapatkan, kemudian antar bagian itu kita tarik keluar sampai seperti kita sedang mematahkan sebuah ranting. Kita tarik keluar seperti ini sampai terdengar seperti suara ranting yang patah. Menurut pengalaman Pak Cip, itu tidak apa-apa, tidak berisiko karena perakarannya sudah kuat. Kita lihat seperti ini caranya. Kita patahkan ke samping untuk bagian yang tengah. Semua bagian itu kita tarik ke samping sampai terdengar bunyi seperti patah. Hanya menyisakan bagian kambium saja. Sambil kita seleksi akar. Setelah ketemu perakarannya baru kita tarik. Seperti ini.
proses penarikan keluar tiap bagian. Jadi kita patahkan keluar, tapi jangan terlalu patah, maksudnya kita menyisakan kambium terutama pada kulit. Kita kira-kira batang atau bagian-bagian ini tidak terlalu patah, hanya bisa membuka saja sudah cukup. Sudah nampak batang ini tiap bagiannya tertarik keluar, kemudian kita tata lagi masing-masing perakaran tiap-tiap bagian. Setelah selesai, maka bahan ini sudah siap kita masukkan ke media tanam. Jadi posisinya sudah agak terbuka dengan cara kita menariknya tadi atau mematahkannya tadi. Kita siapkan media tanam, yaitu tanah yang mengandung kompos, kita siapkan, sekaligus kita menaruh tataan pada bagian tengah untuk membuat perakarannya bergerak menyamping. Sebelum kita tanam, itu di tengah dari bagian yang kita pecah itu diberi moss atau sabut kelapa. Untuk menahan agar bagian-bagian tadi tidak lengket kembali seperti awal penanaman tadi. Sekaligus juga untuk mempercepat proses penyembuhan karena kelembapannya terjaga. Terkadang kita juga mendapatkan akar sulur dari penambahan moss atau sabut kelapa seperti ini. Kita tanam, usahakan tepat berada di tengah, antar bagian-bagian tadi tidak saling tumpang tindih, terutama pada bagian perakarannya. Kemudian perakaran kita tutup dengan media tanam. Setelah 3 bulan nanti kita tata ulang lagi, kita tinggal menurunkan polybag, kita tata ulang, kita masukkan media tanam lagi. Begitu seterusnya sampai ini betul-betul siap untuk kita masukkan ke lahan grow. Nah, setelah kita masukkan media seperti ini, baru yang terakhir kita lakukan penyiraman. Usahakan kita tempatkan di lahan yang teduh terlebih dahulu untuk mengurangi penguapan. Baru nanti setelah ada tanda-tanda bahwa tunasnya jalan, kita akan pindahkan ke tempat yang lebih panas dan lebih banyak terkena sinar matahari. Jadi itu langkah-langkah mulai dari tahap pencangkokan sampai dengan penataan akar pada program pecah batang dari Pak Cip, seorang pembudidaya bahan bonsai Kimeng. Jadi itu sahabat bonsai, informasi yang bisa saya berikan dari Pak Cip, seorang pembudidaya di Desa Monobrio, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lumajang. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe jika video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam satu hobi.